Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Iva Novika Puspita Wulansuci. I'm class X2H NPM 2021 12 500 717. I am a student of University Indraprastha PGRI. Matkul Cross Cultural Understanding yang diampu oleh dosen pengampu Mr. Uub Gufron SSMUD. Alright, now I will explain about Indonesia and Australia dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Sebagai negara maju, Australia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik. Negeri kanguru ini juga termasuk salah satu dari 10 negara terbaik untuk melanjutkan pendidikan. Tidak heran jika banyak sekali pelajar dari Indonesia yang tertarik untuk melanjutkan studi di negara tersebut. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membandingkan sistem pendidikan di Australia dengan Indonesia. How is difference education in Indonesia and Australia? Alright. Okay, the first I will explain about struktur pendidikan formal. Pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga 6-7 tahun. Kemudian dilanjutkan junior high school selama 3-4 tahun. Dan dilanjutkan senior high school 2 tahun. Perlu diketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Hal ini sedikit berbeda dengan struktur pendidikan formal di Indonesia yang memiliki durasi normal yang tetap, kecuali untuk kelas akselerasi. Sekolah dasar di Indonesia adalah 6 tahun. So, preschool dan elementary school 9 tahun. Dan dilanjutkan junior high school 3 tahun. Dan selanjutnya senior high school selama 3 tahun. Nah, sehingga orang yang masuk di sekolah di Indonesia masuk pada tahun yang sama dan akan lulus pada tahun yang sama juga. Ini termasuk salah satu perbedaan struktur pendidikan formal di Australia dan di Indonesia. Oke, dalam pembelajaran kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah tingkatan materi. Okay, the first is tingkatan materi, and then the second is penilaian, and then the third is suasana belajar, and then the fourth is tenaga pendidikan, and the last is kurikulum. Okay, I will go into the number 1 is tingkatan materi. Jika dilihat dari tingkat kesulitan materi pelajaran, standar pendidikan dasar di Indonesia ternyata jauh lebih tinggi. Jika di sini siswa-siswi kelas 2 SD sudah mendapatkan banyak pelajaran dan pekerjaan rumah yang sangat rumit serta ujian. Beda halnya dengan sekolah pendidikan dasar di Australia. Dan siswa yang kelas 2 Australia
yang belum diwajibkan membaca. Dia hanya belajar tentang mengenali diri sendiri, lingkungan, serta pengembangan sikat. So, dalam tingkatan materi, di Indonesia hanya belajar tentang tugas rumah, dan ujian. Sedangkan untuk Australia, hanya tentang knowledge, pengenalan diri sendiri, environment, lingkungan, and attitude. Next is penilaian. Dalam bidang penilaian ini, Australia berbeda dengan Indonesia. Indonesia yang mewajibkan para siswa menempuh ujian sebagai persyaratan untuk naik kelas. Sedangkan di Australia, di sana tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Namun, terdapat ujian nasional seperti UAN yang disebut dengan NAPLAN, yaitu tes nasional serentak di Australia untuk kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Tersebut sebagai persiapan memasuki kelas 1 SMU. Walaupun dari standar materi Indonesia lebih unggul, namun ketika masuk ke perkuliahan, tampak negara kita lebih tertinggal dibanding Australia. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh peralatan teknologi dan fasilitas yang kurang memadai, namun dari segi faktor mahasiswanya pun harus memiliki pengembangan karakter yang kuat, fondasi sikap yang tertanam sejak dini, dan pikiran yang lebih kritis. Next one is about suasana belajar. Suasana belajar di sekolah-sekolah dasar di Australia terlihat lebih kondusif dibandingkan di sini. Hal ini menunjang proses pembelajaran adalah jumlah siswa di dalam kelas yang tidak lebih dari 20 siswa. Dan terdapat media, kumpulan portofolio, dan alat peraga yang lengkap. Serta dinding kelas yang ramai dengan hasil karya anak didik. Hal ini jarang terlihat di kelas-kelas di sekolah di Indonesia yang lebih memilih untuk tetap bersih, serta kurang media dan alat peraga yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Next one is tenaga pendidik. Dari segi tenaga pendidik, Australia terlihat lebih disiplin. Para guru diwajibkan untuk datang ke kelas lebih awal sebelum murid masuk. Namun, tampaknya untuk hal ini Indonesia sudah ikut mengimbangi kedisiplinan tersebut. Jadi, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal kedisiplinan ini. And the last one is kurikulum. Pendidikan di Indonesia memiliki kurikulum yang cukup padat, di mana kita harus mempelajari banyak mata pelajaran sejak kelas 1 SD. Bahkan, di tingkat SMA pun, meskipun telah memilih jurusan IPA atau IPS, kita tetap memiliki banyak mata pelajaran setiap semesternya. Sebagian besar di antaranya adalah mata pelajaran yang tidak begitu berhubungan dengan karir di masa depan. Sementara, di Australia, siswa SMA hanya memiliki sekitar 6-7 mata pelajaran setiap semesternya. Pelajar harus mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan rencana pendidikan setelah kelulusan. Bahkan, setiap mata pelajaran juga memungkinkan belajar untuk memilih berdasarkan tingkat kesulitan tertentu, sehingga dapat sesuai dengan syarat masuk universitas atau sekolah vokasional. Di tingkat pendidikan tinggi pun, pendidikan Australia memiliki metode yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak program yang sudah sekaligus dalam satu paket dengan pengalaman langsung di industri, sehingga pembelajaran tidak hanya sebatas teori. Manfaat dari sistem pembelajaran ini adalah siswa tidak canggung lagi,
dalam menghadapi transaksi dari dunia perkuliahan ke dunia industri. Oke, berikut adalah difference education in Indonesia and Australia. Okay, so everybody, if you have any question or do you feel confused about difference education in Indonesia, you can note in the column komentar. Okay, thank you very much for your attention. I am Ivanovika and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.